saya akan memberikan penjelasan biar jelas biar gamblang antara Polygon dengan Shiba Inu. Kalau Shiba Inu saya harus masuk di meme coin dengan yang sangkuter yang sangat banyak, koinnya juga belum beredar semua pasokannya, yang mana market capnya sudah gede 73 triliun. Ya saya jelas pilih Matic yang bukan meme coin, yang mana suplainya sudah beredar semua dan market capnya hanya beda tipis antara 73 triliun sama 82 triliun, hanya berbeda sedikit 9 triliun. Ya jelas saya pilih daripada Polygon. Kalau Polygon itu nggak gambling, saat sekarang masuk itu investasi di next bulan yang akan datang, kemungkinan 7-10 kali lipat itu kemungkinan pasti akan terjadi. Tapi kalau Shiba Inu 1, 2, 3 kali lipat sangatlah sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal ya. Tentunya hari ini saya akan memberikan edukasi-edukasi untuk pemula, tentu yang benar-benar, yang mantap-mantap, dan tidak akan ngibul-ngibul pendalaman bermain dalam kripto. Dan ini nanti basic-basic di dalam kripto, dan akan saya analisa berbagai macam koin, yang mana juga ada yang rekom koin, salah satunya OP, ARB. Juga menanyakan, Mas Bro tolong itu apa di review, dibahas itu mengenai ARB sama OP itu, keduanya itu bagaimana ya, nanti akan saya bahas. Juga di sini saya akan membahas yang mana Shiba Inu. Yang mana Shiba Inu ini saya yakin holder di Indonesia banyak sekali, dan banyak yang mengharapkan Rp1 bahkan Rp150. Di sisi lain Mas Bro akan memberikan bukan hanya muluk-muluknya saja, Rp1 nya ataupun $1, juga banyak sisi kirinya. Maaf ya, ini ya saya tak agak serius dulu untuk hari ini biar agak masuk ke relung hati Anda ya. Jadi itu sama juga Mas Bro, bercanda kayak musik aja relung hati ya, nggak apa-apa, dikit-dikit ini ya. Jadi hari ini saya akan membahas ARB, OP, Shiba, dan macam-macam lah. Yang penting nanti berkudakan. Anda pastinya nanti jangan di skip-skip supaya ngerti betul dalam bermain kripto ini ya. Jadi ini kripto ini saya akan bahas bukan sisi baiknya saja, RP1, Binance, Garasi, Jutawan, Jutawir, enggak. Jadi semua itu ada sisi kanan juga ada sisi kiri ya. Tahu nggak, sisi kiri itu kejelekannya itu tetap akan saya sampaikan mengenai Shiba ya, nanti akan saya sampaikan di sini. Jadi ini tolong ya, ini itu kita bermain di dalam cryptocurrency penuh Ponzi scam ya. Kita ingat di sini bukan jualan minyak. Kalau jualan minyak, ada suatu minyak ataupun LPG ataupun BBM kelangkaan ya, itu akan diserbu ya, akan diserbu demand, akan diserbu konsumen yang namanya kelangkaan minyak ataupun BBM ataupun LPG. Ini lain bro, ini bisnis nggak kasat mata, ini investasi siluman, nggak ada fisiknya. Hati-hati sekali, lain dulu lain sekarang. Yang mana dulu masih banyak orang bego-bego, sekarang sudah pada cerdas, sudah pada pinter. Yang bego yang menghayal di meme coin itu yang bego ya, Mas Bro yang bego, bukan Anda. Jadi ini adalah investasi kripto yang rawan kecelakaan ya, bisa ditangkap hansip kalau kecelakaan, disuruh kawin, katanya nggak canda Mas Bro ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Jadi ini betul ya, ini bisnis tidak kasat mata, investasi yang sangat berbahaya. Hati-hati sekali. Sekarang sudah orang pada cerdas, pada pinter. Ekonomi yang susah, ekonomi yang sulit dengan keuntungan sedikit sudah pada di TP, karena banyak sangkutnya daripada cuannya dengan ekonomi dunia yang acak kadut nggak karuan kayak Mas Bro ini. Jadi hati-hati sekali,
Jangan sampai kita berambisi sekali. Saya ulang lagi, ini bisnis koin, investasi koin, nggak jelas juntrungannya. Supply and demand itu nggak jelas, tergantung arah angin. Orang itu lagi tren kemana, itu yang akan menimbulkan demand dan akan naik koin itu. Beda dengan kita kelangkaan minyak ataupun BBM ataupun LPG, ya paham, jauh berbeda. Kalau ini itu tergantung tenarnya, kayak lagi musim tenar burung, bukan burung bukan burung orang ya, burung harganya mahal. Tenar tanaman hias tenar harganya melambung. Setelah nggak tenar, ya jengking nggak ada harganya, potnya aja dibuangin sama tanamannya. Paham ya? Ini kripto sama kayak gitu, kayak bisnis burung ya, bukan burung orang ya, burung yang terbang itu di situ. Serius ini ya, hati-hati ya. Jadi akan saya jelaskan dulu, nanti di sini ada TA Shiba, juga ada yang namanya ini yang diminta adalah ARB sama Optimis bukan mencret kacau lagi. Jadi saat ini itu kondisinya ARB maupun Optimis ini akan saya jelaskan secara gamblang sesuai fakta yang terjadi di lapangan saat ini, yang sebisanya Mas Bro, semampu Mas Bro, sefeling Mas Bro ya. Jadi Albitrum sama Optimis ini andekan 11-12 kakak beradik tapi beda arah tujuan, paham ya? Jadi ini perlu Anda garis bawahi bahwa Albitrum sama Optimis ini suatu bibit tanaman yang bagus, bibit yang bagus. Rekam jejaknya belum bisa dianalisa 100%, karena ini kedua koin ini baru kemarin sore lahir, akan tetapi induknya itu bibit yang bagus, yaitu di ETH, berdiri di jaringan ETH, dan ini menjadi layer 2-nya ATH, namanya Albitrum sama Optimis. Ini suatu bibit yang bagus. Itu aja awalnya. Kalau melihat dari pergerakan perjalanan daripada Albitrum, yang saya lihat itu Albitrum itu banyak lari ke blockchain, banyak berdiri meme koin ataupun token koin-koin baru itu pada muncul di jaringannya Albitrum. Akan tetapi untuk Optimis yang saya lihat ini sekarang mirip-mirip dengan Matic. Nggak tahu apa ini mau menjiplak Matic, juga nggak ngerti, karena rekom jejaknya belum bisa dipastikan. Depthnya itu kan ibaratnya dia menyetir mobil itu belum ada arah tujuan yang pasti. Kalau Optimis ini yang saya lihat itu dia itu project seperti mirip-mirip Polygon. Salah satunya AI yang kemarin sangat mengangkat harga itu kan karena AI di situ ya. Yang jelas Albitrum sama Optimis ini bibit yang bagus, berada di jaringannya ETH yang jadi layer 2-nya ATH, Albitrum sama Optimis. Untuk kedepannya, kelanjutannya kita belum bisa memberikan kepastian yang mana keduanya ini nanti tergantung dari depthnya akan dibawa kemanakah koin Albitrum sama koin Optimis. Yang jelas ini bibit-bibit yang bagus, mudah-mudahan nanti jadi the-next-nya Matic karena berdiri di layer 2-nya ETH. Paham ya? Untuk kedepannya kita belum tahu, tergantung nanti daripada depthnya. Yang jelas ini bibit yang bagus, yang mana Albitrum ini sekarang market cap-nya di bibit yang bagus ini dikatakan ini 18 triliun ini termasuk
masih kecil. Nanti kalau ini sampai Albitrum menyentuh ratusan triliun, proyeknya berjalan, demandnya masuk, jadi tenar, ini bisa naik puluhan kali lipat harganya karena ini masih 18 triliun. Sama dengan Optimis, hampir samalah Sarser ya. Kalau Optimis itu 16 triliun, sedangkan ARB itu 18 triliun, cuma beda 2 triliun aja, nggak masalah. Sama juga ini. Nanti kalau Optimis jadi pemenang, kemudian nanti sampai market capnya investor banyak yang masuk, demand banyak yang masuk sampai 100 triliun, maka juga akan naik puluhan kali lipat ke depan. Mudah-mudahan ini suatu koin yang bisa diinvestkan jangka panjang. Yang jelas kedua koin ini bukan meme koin, bukan main-main, depth-nya jelas, yang mana projectnya jelas, terpakai, ada kegunaannya yang jelas sekarang ini. Jadi kita hitung-hitung investasi di sini, barangkali ini enigmatic, tapi kita sudah melakukan investasi yang benar karena ini bukan meme coin, termasuk top CMC, dan ini bibit-bibit unggul yang bagus. Saya rasa cukup ya. Sekarang saya akan melihat daripada berita Shiba Inu dan nanti juga ada technical analisisnya. Sekarang kita sudah berada di TA-nya Shiba. Shiba ini sekarang ya di RSI-nya itu ada di pertengahan. Ya, pertengahan ini kita bahaya. Bisa harga longsor ke bawah, ya bisa terbang ke atas. Tapi kalau orang mau investasi, mau scalpingan di meme coin ini, seroklah ketika RSI-nya itu di bawah. Nah, sekarang di atas resisten ini waktunya jual. Itu jika orang bersabar dalam investasi, ingin cuan seperti itu memang penuh dengan kesabaran. Sebetulnya sudah dikasihkan bantuan indikator itu. Kalau di weekly-nya itu sebetulnya fakta, beli di bawah, jual di atas, ngikuti. Sabar nggak? Kalau di tengah-tengah begini kan orang kan nggak sabar, apalagi difomokan sama tutorial yang nanti akan terbang tinggi, banyak yang terpancing, nggak taunya nanti turun ke bawah. Ya, saya rasa seperti itu. Jika untuk mencapai ATH, saya rasa ini sudah berat, yang mana market capnya sudah gede. Yang kemarin rilis katanya ada Shibarium, Shiba apa itu ya, itu pun sekarang belum pernah menyentuh harga resisten yang pertama, itu pun belum kesentuh. Di sini pun belum lepas daripada sini, padahal masih ada resisten sini, masih sini, kayaknya agak berat jauh lagi ya, paham ya. Dan saya sampaikan sekarang itu orang sudah pada cerdas, sudah pada pinter, sangat hati-hati sekali. Yang goblok yang di meme coin ya, saya yakin udah banyak orang pinter sekarang berhati-hati, nggak kayak tempo dulu dengan ekonomi global yang sangat sulit ini, nggak akan ibaratnya ambil untung banyak-banyak, langsung pemain lepret ataupun up ataupun down itu segera akan TP. Jadi untuk merangkak naik seperti dulu melejit kayak roket itu, saya rasa sekarang hambatannya sudah banyak. Makanya yang pada halu berpikir dulu, ini bukan bisnis kelangkaan daripada minyak ataupun BBM kemudian diserbu. Ini adalah koin, hati-hati sekali. Kita harus cerdas, tambah pinter, harus hati-hati, harus berhati-hati. Kita lihat berita daripada Shiba Inu sekarang ya. Di dalam Mas Bro memberikan tutorial, tentunya juga ada waktu-waktu yang memang kondisi bagus ya, muluk-muluk. Kalau memang kondisi ada yang ngiri ya tetap saya akan sampaikan. Jadi jangan dilihat dari positifnya aja, cuannya aja, untungnya saja, RP1-nya aja, ataupun garasinya aja. Hati-hati. Tantangan besar menanti Shiba Inu. Apa yang harus Anda ketahui? Ayo kita lihat, cek bersama-sama. Oke, lanjut. Shiba Inu tampaknya sedang bergerak dengan kenaikan 2% dalam 24 jam terakhir, dan volume perdagangan meningkat 41,05%.
Meskipun ini menunjukkan optimis di antara para trader, ada beberapa tantangan kunci yang menanti Shiba. Jadi walaupun ini naik meningkat volumenya, yang mana volume meningkat gak seberapa dengan kenaikan 2%, akan tetapi yang sangkut yang TP banyak sekali tantangan di Shiba ini. Nggak semudah itu karena ini meme coin ya. Meme coin kan tahu sendiri Anda, project blockchainnya aja belum becus, bisa dikatakan belum teruji ya, makanya hati-hati sekali. Yang sudah teruji seperti Cardano, Polygon ataupun yang lain pun, yang top CMC papan atas pun harganya turun sesuai dengan supply and demand, apalagi ini yang project-project baru ya. Paham ya, jelas ya. Kita lihat ini Anda ya, sama TA-nya dengan Mas Bro tadi. Analisis teknik dan hambatan harga, yang mana Shiba Inu ini ya saat ini diperdagangkan dalam kisaran harga MA 50 di 0,000085 US dollar, memberikan resistensi terhadap kisaran ini. Jadi resistennya itu besar-besar di sini bro, yang mana data on-chain juga mendukung ini bro. Jadi bukan TA aja, ada data on-chainnya juga. Kalau Mas Bro di sini saya jelaskan baik buruknya semua saya buka, bukan hanya baik-baiknya saja, maka banyak orang yang terpelintur, terpleset, masuk tanpa riset kembali, yang didengarkan karena hayalan setan yang ingin jadi jutawan ataupun kaya mendadak. Itu bahaya sekali tanpa dilihat dari berita kirinya. Data on-chain ini juga mendukung ya, menunjukkan bahwa ada hambatan besar di mana 29,08 triliun Shiba dibeli oleh 39.750 alamat. Wow, gila nggak? Hampir 40.000 alamat bro. Data on-chain juga mendukung ini bro, menunjukkan bahwa ada hambatan besar di mana 29,08 triliun Shiba dibeli oleh hampir 40.000 alamat ya. Paham ya? Tantangan dekat tanda 0,000009 US dollar mendekati tanda 0,0009 US dollar adalah di mana 15,47 triliun Shiba dibeli oleh 26.880 alamat, yang menjadi hambatan bagi perkembangan SHIB. Jika SHIB berhasil melewati tanda ini, ia bisa bergerak menuju tanda 0,00001134 US dollar. Itu pun kalau dia akan naik hanya kill 1 euro aja, harus melewati hambatan yang luar biasa 15,47 triliun Shiba, yang mana dibeli oleh 26.000 holder yang itu siap-siap ingin TP. Paham nggak? Ngerti nggak? RP1 Binance lagi omong kosong. Itu betul ya. Jadi perkembangan positif di ekosistem Shiba Inu sebagai perkembangan positif Shibarium telah diluncurkan kembali dan telah mencapai tonggak sejarah baru. Lebih dari 21 juta bone telah di stake di blockchain layer 2 ini menurut anggota tim Shiba Inu, Lucie. Kesimpulannya, meskipun Shiba Inu menunjukkan tanda-tanda pergerakan positif, ada beberapa tantangan kunci yang perlu diatasi. Jadi nggak semudah itu betul nggak? Ya kita nggak ngerti ya. Kita melihat berita, riset lagi. Yang jelas, yang mana Shiba ini banyak yang sangkut di atas, yang mau TP dengan ekonomi kondisi seperti ini. Uang yang di Shiba ini banyak sekali yang mau buat kawinan, yang mau buat beli rumah, mau buat umpul-umpul usaha, dimasukkan ke koin meme ini katanya supaya nanti bisa kawin 2 kali, bisa usahanya double, nggak taunya malah sangkut. Hati-hati sekali ya, itu seperti itu. Paham ya? Kita juga untuk sebagai penutup, tadi yang saya bahas Shiba sudah, terus namanya optimis sama ARB, yang mana itu mudah-mudahan jadi the next matic ya.
bukan berarti harganya Matic lebih rendah tapi itu udah tinggi dan naik Matic. Enggak, marginnya Matic ini kan dulu harganya kan ratusan rupiah, makanya sekarang sampai kemarin 43.000, sekarang 8.000, itu masih mencetak jutawan baru karena suplai berbeda juga. Jadi jangan melihat optimis ataupun Arbitrum harga sekarang berbeda makna ya. Jadi harus cerdas, harus pinter ya. Jadi kalau yang mana saya ulang lagi untuk Shiba ya, dengan saya bandingkan dengan Matic ya. Saya itu ingin Anda ngerti agar Anda paham sejelas-jelasnya sisi baik buruknya, bukan Mas Bro harus beli ini beli itu, enggak. Anda itu untuk bahan jadi riset, jadi pertimbangan Anda supaya nanti nggak menyalahkan tutorial seperti Mas Bro. Paling tidak Anda bisa menyaring ketika ada berita-berita di luaran itu, Anda jadi cerdas, jadi ngerti. Akhirnya oh ini yang tipu menipu, oh ini yang betul-betul ini seperti itu. Anda harus riset sendiri, jangan dimakan mentah-mentah. Sekarang yang namanya berita itu kan bagus-bagus semua, bahwa sebetulnya apapun itu ada sisi kirinya, ada sisi buruknya. Yang jelas yang namanya kripto itu kan yang jelas kan berisiko tinggi ya. Risiko tinggi itu apa ya, dijelaskan secara gamblang, jangan hanya risiko tinggi aja ya. Kita bandingkan, kalau kita pilih Shiba dengan Matic ya jelas saya pilih Matic ya. Kalau Matic ini udah layer 2-nya daripada ETH yang memang berpotensi yang sangat luar biasa itu ada pada Matic. Pokoknya dikatakanlah layer 2 yang sudah matang ya, yang sudah jadi, ibaratnya yang berkembang pesat itu ada di Polygon, dengan project-project yang luar biasa itu ada di Polygon. Tapi bibit yang bagus di jaringannya ETH menjadi layer 2-nya ETH itu memang Arbitrum sama daripada Optimis itu bibit baru yang bagus. Tapi untuk kedepannya kita belum bisa nguji karena itu koin baru kemarin sore ya. Kita hitung-hitung beli sudah benar dalam riset memilih koin-koin yang bagus seperti Optimis dan ARP itu. Coba saya akan memberikan penjelasan biar jelas, biar gamblang antara Polygon dengan Shiba Inu. Kalau Shiba Inu saya harus masuk di meme coin dengan yang sangkuter yang sangat banyak, koinnya juga belum beredar semua pasokannya, yang mana market capnya sudah gede 73 triliun ya. Saya jelas pilih Matic yang bukan meme coin, yang mana suplainya sudah beredar semua dan market capnya hanya beda tipis antara 73 triliun sama 82 triliun, hanya berbeda sedikit 9 triliun ya. Jelas saya pilih daripada Polygon. Kalau Polygon itu nggak gambling, saat sekarang masuk itu investasi di next bulan yang akan datang, kemungkinan 7-10 kali lipat itu kemungkinan pasti akan terjadi. Tapi kalau Shiba Inu 1, 2, 3 kali lipat sangatlah sulit karena ini meme coin yang mana juga market capnya sudah gede. Dulu masuk ke Shiba itu kebanyakan orang FOMO, bukan melihat daripada project mencari cuan ataupun melihat tetangganya pada cuan di Shiba ataupun temannya cuan di Shiba, hingga tanpa riset masuk ke Shiba. Sekarang akhirnya sangkut di situ, termasuk paus-paus juga yang kalah gambling, yang kalah TP, yang telat TP sekarang menjadi sangkut. Kalau saya pilih akan di Polygon ya. Saya rasa untuk hari ini, hari Jumat berkah ini, mudah-mudahan pada berkah betulan menjadi cuan. Walaupun ini market turun longsor, yang namanya market ya seperti itu, ada yang main up, ada yang main down ya. Kadang-kadang itu yang bikin rusak market ya. Yang namanya di sini banyak permainan, diperjudikan iya, diinvestasikan iya, di scalping iya, macam-macam lah pokoknya gulung kebruk ya. Kita harus pinter-pinter ya. Jadi harus paham menyeleksi koin-koin mana yang nggak gambling, yang betul-betul akan menjadikan cuan ke depan. Sebetulnya udah bisa diraba-raba. Nomor 1 ya BTC, keduanya ETH ya, langsung BNB. Kalau yang dana Redsen dipastikan bagus ya udah jelas masuk di SRP, Cardano, Polygon. Saya rasa itu aja ya. Untuk Litecoin juga bisa. Untuk yang lain-lain kayak Shiba segala macam ya kita buat gambling aja, main portonya 5% aja dikit ya. Saya rasa udah cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hari ini Mas Bro agak lesu juga, kelepotan ngomongnya, mungkin karena hari Jumat berkah apa namanya,
malam jot-jotan ya. Kalau Mas Bro nggak menduda, kalau Anda mungkin bercanda lagi, udah mau selesai ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya Mas Bro. Manusia biasa, banyak salah banyak dosa, itu pasti nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan teman-temanku dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.